Sepekan pasca diluncurkan minyak goreng dengan harga subsidi, sejumlah masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkannya. Stok minyak goreng di minimarket lebih cepat habis. Para pedagang makanan terpaksa membeli minyak goreng dengan harga normal, yaitu Rp20.000 per liter. 14 sempat nyari cuman nggak kebagian, ya ke Alfa nggak dapat tuh, mungkin udah sore kali ya, udah habis gitu ya. Nyoba lagi sehari lagi nggak dapat juga. Nggak kebagian, udah ke Alfa kemana-mana, nggak ada, di pasar juga nggak ada. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai pemberian subsidi untuk minyak goreng tidak efektif. Mengingat persoalan sebenarnya, YLKI menduga adanya praktek kartel sehingga harga minyak goreng masih mahal di pasaran. Persoalannya bukan subsidi atau tidak subsidi, tapi ini dikarenakan ada dugaan kartel minyak goreng, kartel CPO yang dibiarkan oleh pemerintah. Nah, harusnya pemerintah mengendus adanya dugaan kartel itu bersama KPPU. Apalagi KPPU telah mengatakan ada 4 perusahaan besar, konglomerat besar yang mengangkangi industri minyak goreng di Indonesia. Ekonom Bima Yudhistira mengingatkan, adanya dugaan kartel minyak goreng harus diiringi dengan penyelidikan lebih lanjut oleh KPPU. Selain itu, juga perlu adanya pembenahan tata niaga minyak goreng satu harga. Jangan sampai menimbulkan penyelewengan. Tentu kita tidak bisa terlalu cepat menyimpulkan apakah terjadi indikasi kartel pada produsen minyak goreng. Kartel itu perlu ada pembuktian selain dari kesamaan, misalnya menaikkan atau menurunkan harga di antara para pesaing yang cukup dominan. Tapi juga ada yang lebih penting, apakah mereka menjalin komunikasi misalnya. Nah, ini kan ada dugaan kartel kalau terjadi komunikasi untuk penetapan harga bersama. Dan tentunya harus ada pembenahan tata niaga, terutama yang terjadi saat ini adalah pemerintah dengan minyak goreng satu harga di 14.000 ini, itu mensubsidinya bukan kepada penerima langsung, tapi mensubsidinya kepada perusahaan. Nah, ini juga perlu ditelusuri karena resiko moral hazardnya tentu besar. Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha atau KPPU juga curiga adanya dugaan kartel minyak goreng di tanah air. Apalagi menurut data KPPU tahun 2019, ada 4 perusahaan besar yang menguasai lebih dari 40% pangsa pasar minyak goreng di tanah air. Benarkah ada praktek kartel minyak goreng di negeri ini? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir setelah kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi agar minyak goreng ini bisa dibeli dengan harga yang terjangkau dalam tanda petik, yakni sebesar Rp14.000 per liter. Tentu ini menjadi hal yang menyenangkan bagi ibu-ibu dan juga pedagang karena paling tidak ada penyesuaian harga sehingga bebannya tidak terlalu berat. Namun demikian yang terjadi ketika sudah digelontorkan masih saja ada karena memang demand-nya yang begitu banyak yang belum bisa mendapatkan, termasuk juga mereka yang diharapkan bisa memanfaatkannya yang dalam hal ini adalah pedagang mikro dan juga kecil. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum kembali mengangkat tema mengenai harga minyak goreng meroket, apakah ada permainan kartel. Untuk mendiskusikannya, saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama di sebelah kiri saya ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Mas Nusron Wahid. Assalamualaikum Gus Nusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat Mbak Mano. Sehat? Sehat walafiat. Harus selalu sehat ya Gus. Ya, sehat. Akhirnya saya bisa mengundang beliau karena kemarin kebingungan nomor telepon yang tidak bisa dihubungi. Berikutnya ada guru besar dari IPB, Prof. Dwi Andreas. Apa kabar? Baik Mbak Brigit. Ya. Sehat ya Prof? Sehat. Harus selalu sehat ya. Dan tentunya ini senang sekali karena kita kehadiran tamu istimewa ada Komisioner KPPU Pak Ukay Karyadi. Pak Ukay, apa kabar? Selamat malam Pak Ukay. Alhamdulillah baik, selamat malam. Terima kasih Pak Ukay sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir di Indonesia Business Forum. Dan saya sapa juga ada 2 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Yang pertama ada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Pak Oke Nurwan. Pak Oke, selamat malam. Pak Oke masih di mute Pak Oke. Oke. Selamat malam Mbak. Selamat malam Bapak Ron, Pak Andreas, Prof. Andreas, Pak Ukay.
Sehat ya Pak Oke ya Pak Saya juga Dirjen. dari KPI, Pak Taufan. Alhamdulillah sehat. Harus terus sehat ini Pak Dirjen supaya kemudian bisa terdistribusi dengan baik ini minyak gorengnya. Dan tentunya ada Ketua Bidang Komunikasi Gapki, Mas Taufan Mahdi. Mas Taufan, apa kabar? Halo Mbak, selamat malam. Selamat malam Pak Dirjen, Pak Nusron, Prof. Dwi Andreas, dan juga Pak Ukay. Sehat ya Mas Taufan? Alhamdulillah sehat Manu. Saya ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Dirjen, ini akhirnya setelah Pak Dirjen kemarin live dari IBF, esok harinya langsung dieksekusi 14.000 ditetapkan dan digelontorkan. Nah Pak Dirjen, sampai sejauh ini evaluasi dari Kementerian Perdagangan berkaitan mengenai distribusi minyak goreng subsidi ini Pak. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Jadi pada dasarnya saat ini sudah berlaku pemberlakuan penyempurnaan dari Permendag 1 tahun 2022 dengan Permendag 3 tahun 2022 yang tadinya hanya untuk kemasan sederhana dengan harga 14.000, maka pada saat ini Permendag 3 2022 ini memberlakukan terhadap semua kemasan dari yang sederhana sampai premium adalah satu harga di harga Rp14.000 per liter. Bagaimana proses pendistribusiannya? Memang dalam tahap pertama ini menyangkut dengan adanya selisih harga yang dibayar dari pemerintah melalui BPD PKS, maka administrasi tata kelola penagihan daripada selisih harga dari harga keekonomian ke harga eceran tertinggi ini menjadi penting tentunya bagi semua pihak. Sehingga pada pengaturan di awalnya karena lebih mengutamakan keberadaan minyak goreng di tingkat masyarakat dan tertib administrasinya lebih mudah dilaksanakan, kami mendahulukan melalui retail modern. Dan di retail modern ini ternyata ditanggapi secara positif oleh masyarakat dan terlihat dari berbondong-bondongnya masyarakat berburu minyak goreng, khususnya minyak goreng dengan kemasan premium. Seperti seolah-olah bahwa ini program ini akan sementara. Ini yang perlu sehingga daya distribusi yang dilakukan oleh retail modern ini tidak seimbang dengan permintaan atau demand yang terjadi. Sementara itu kepada pedagang pasar saat ini memang dari sistem administrasi ini yang menjadi kesulitan, tetapi pemerintah sudah menyampaikan karena pada dasarnya apa yang terjadi di pedagang pasar, mereka lebih banyak mengeluhkan bahwa stok mereka yang sudah dibeli ini harus diapakan. Nah, sementara proses yang kami pemerintah utamakan saat ini adalah kepada pedagang pasar untuk segera bisa berpartisipasi untuk mendistribusikan minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000. Nah, ini yang menjadi tarik ulurnya dari sini. Termasuk di produsen sendiri saat ini, karena ini sifatnya yang pengalaman yang pertama, masih ada keraguan-keraguan mungkin dalam rangka sistematika penanganan klaim terhadap selisih harga tersebut. Sehingga ini kami evaluasi terus apa permasalahannya, dan ini tentunya menjadi bahan evaluasi yang day to day kami monitor, dan saat ini salah satu edaran yang kami sampaikan adalah khusus kepada pedagang basah ini, pedagang di pasar basah ini adalah yang besar mengurus yang kecil. Artinya pedagang pasar ini
segera bagaimana bisa berpartisipasi untuk mendistribusikan minyak goreng kemasan dengan harga sederhana. Sementara itu terhadap barang-barang yang jadi stok di pedagang eceran ini yang diklaim oleh para pedagang telah dibeli lebih tinggi, dimungkinkan untuk dikomunikasikan dengan supplier, mekanismenya bisnis to bisnis, bagaimana retur dan sebagainya. Dan saya wajibkan kepada rantai distribusi dari yang mulai tertinggi sampai ke pengecer, di mana skemanya secara seperti saya sampaikan tadi, bahwa yang besar harus membimbing yang kecil, jangan dibiarkan yang kecil kebingungan. Nah, ini intinya itu. Jadi yang besar mengurus yang kecil. Nah, ini mungkin prosesnya yang belum berjalan mulus sehingga sepertinya terjadi kelangkaan minyak yang pada kenyataannya minyak ini banyak dan ini masih ada miskomunikasi dari kebijakan yang ada berjalan. Terima kasih. Baik, Pak Ukay, ini kalau dari KPPU sendiri Pak Ukay mencermati kondisi di lapangan yang terjadi, harganya masih memang harga ini sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah, tetapi tadi Pak Oka sempat sampaikan memang ada kendala dalam proses distribusinya karena demand yang begitu besar. Kalau dari KPPU sendiri ada laporan atau ada catatan berkaitan mengenai ini? Ya, kalau dari KPPU melihatnya tentunya dari struktur pasar dulu ya, struktur industrinya. Nah, dilihat dari hulunya, di perkebunan sawitnya itu walaupun pelaku usaha sawit itu banyak, tetapi yang dominannya relatif sedikit. Bahkan semakin ke sini itu karena setiap ada aksi korporasi berupa akuisisi maupun merger terlapor ke KPPU. Di tahun 2021 kemarin saja terkait perkebunan sawit itu ada 10 aksi akuisisi, di mana 5-nya itu perkebunan nasional dibeli oleh Malaysia, yang 5 ya. Yang satunya lagi yang perkebunan Malaysia yang di Indonesia dibeli sama perusahaan Malaysia juga. Nah, ini jadi semakin terkonsentrasi struktur industri di hulunya. Nah, di hilirnya yang hulu yang besar-besar ini juga memiliki pabrik minyak goreng. Pabrik minyak goreng ini banyak, puluhan, nanti bisa dikonfirmasi ke asosiasi ya. Tapi yang besar-besar itu tidak banyak. Yang besar-besar inilah menguasai mayoritas pasar minyak goreng. Jadi di hulunya dia menguasai pasokan CPO-nya, di hilirnya dia menguasai minyak goreng. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika harga CPO di tingkat global naik, bagi si pemilik kebun, perusahaan kebun itu tentunya lebih menguntungkan mengekspor karena harganya sedang bagus-bagusnya. Tetapi kalau dia mengekspor tentunya pabrik minyak goreng yang punya dia sendiri kurang pasokan, ya kan? Kurang pasokan. Tapi lebih menguntungkan ekspor. Nah, satu-satunya cara tentunya biar dia bisa memaksimalkan keuntungannya, dia mensuplai ke pabriknya sendiri dengan harga pakai standar internasional. Pertanyaannya, kok berani dia memasok bahan baku ke pabriknya sendiri dengan harga yang mahal? Dia yakin akan tetap laku produk minyak gorengnya karena minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang inelastis. Berapapun harga yang ditawarkan, relatif akan ada dibeli masyarakat karena substitusinya itu relatif tidak ada. Minyak goreng dengan bahan yang lain jauh lebih mahal. Nah, seperti ini. Jadi dari struktur industri baik di hulu maupun di hilir itu lebih terdorong untuk ke oligopoli. Nah, oleh karena itu, seperti yang tadi dari YLKI bilang, ini ada kartel. Nah, kalau KPPU tidak berani mengatakan ada kartel atau tidak, karena kan itu harus ada pembuktian hukum. Tapi sinyalnya sudah ada. Sinyalnya sudah ada. Identifikasi awal. Ya tadi kan sudah digambarkan ya. Harusnya misalnya minyak goreng PTA ketika dipasok sama kebunnya sendiri, ketika dinaikkan, harus kan menjadi peluang
bagi minyak goreng yang diproduksi PTB untuk mengambil pasar minyak A. Tetapi itu tidak dilakukan. Naiknya berbarengan, hampir berbarengan. Apapun mereknya, apapun produksinya, minyak goreng di tingkat konsumen itu naiknya relatif berbarengan. Walaupun masing-masing pabrik minyak goreng itu memiliki pasokan CPO-nya dari kebunnya masing-masing. Itu kami maknai sebagai sinyal itu. Jadi ada sinyal yang kemudian dirasakan seperti yang tadi YLKI sampaikan, dimungkinkan adanya kartel. Pak Andreas ada catatan itu juga? Mencium sinyal-sinyal itu? Sinyal-sinyal. Ya sebenarnya mungkin tidak, barangkali kalau saya pribadi tidak sejauh itu ya. Karena memang betul bahwa penguasa minyak goreng di Indonesia, hampir 50% minyak goreng di Indonesia itu kan hanya dikuasai oleh 4 perusahaan besar ya. Nah sudah barang tentu lalu apakah mereka kemudian bersepakat kan terkait harga, barangkali tidak sejauh itu ya. Karena apa? Kenaikan harga minyak goreng di Indonesia ini kan amat sangat terkait dengan harga minyak goreng internasional kan. Karena apa? Ya kita tahu persis lah, Indonesia, sistem pangan Indonesia ini kan sudah mengintegrasikan secara total dengan sistem pangan dunia. Sehingga kalau ada apa-apa di dunia sudah barang tentu kita ikut-ikutan juga. Ya dalam arti ya kita tahu persis bagaimana diskusi yang terakhir di sini juga saya sampaikan bahwa harga minyak nabati dunia sejak Mei 2020 sampai sekarang ini sudah naik sedemikian tinggi. Sekarang ini 2,4 kali lipat harga minyak nabati di dunia saat ini dibanding Mei 2020. Kan harga CPO saja sudah menembus di atas 1.500 kan ya US dollar per tonnya. Jadi memang amat sangat berkelindan, amat sangat terkait dengan situasi global kalau menurut saya kan. Nah sehingga ya barangkali entah ini wajar atau tidak, ini tergantung pemerintah bagaimana cara mengaturnya kan. Apakah wajar atau tidak bila perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia sekarang mencoba meraih keuntungan sebanyak-banyaknya kan dengan mengekspor karena harga yang sedemikian tinggi. Jadi itu, tapi yang boleh saya sampaikan juga sebenarnya masyarakat tidak perlu terlalu panik karena apa? Sekali lagi harga minyak sawit Indonesia atau minyak goreng Indonesia sangat terkait dengan situasi internasional. Dan mulai bulan kemarin Januari ini sudah ada panen kedelai di Brasil itu Januari sampai Maret, lalu Argentina itu mulai Maret. Jadi kemungkinan besar nanti kalau panen ini sudah mulai melimpah, panen kedelai, nanti vegetable oil dunia akan turun. Karena sekarang sudah sampai begitu tinggi, sudah mencapai ambang psikologis yang sangat tinggi. Jadi sehingga, sabarlah dulu, kita lanjutkan mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Pak Dwi Andreas. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.